Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Di video kali ini saya akan unboxing dan sedikit membahas smartphone terbaru Infinix Hot 40 Pro setelah kemarin ya Infinix Hot 40i, dan saya nggak tahu apakah Infinix akan menghadirkan varian Hot 40 biasa ya. Karena kalau saya di GSM Arena itu ada yang Hot 40 biasa. Dan satu lagi itu smartphone yang terbaru Infinix Smart 8 Pro itu nggak saya beli ya. Terus ini dia untuk gambar boxnya, yang dimana HP ini keren tampilan boxnya. Ya, dia bekerja sama dengan Free Fire. Jadi ini mungkin salah satu karakter dari Free Fire itu sendiri. Di sini dia ada tulisan Infinix Free Fire, tulisan Hot 40 Pro. Di sini ada storage 256 GB. RAM-nya 8GB yang bisa ditambah RAM virtual 8GB. Layarnya sudah support Magic Ring ala-ala Dynamic Island pada smartphone iPhone. Terus Helio G99 lagi. Yang terakhir itu Note 30. Apalagi ya? Note 12. Terus Note 12 2023. Zero 30 4G ya, banyak lah HP-HP Infinix yang menggunakan G99. Dia sudah support NFC, terus high-res audio. Di sini dia ada tulisan seperti ini ya, di bagian sini itu seperti ini, di bagian atas seperti ini, di bagian bawah ini dia IMEI-nya. Yang saya beli itu warna Starfall Green ya. Untuk warna-warna lainnya itu ada kuning seingat saya, dan di bagian belakang ini spesifikasinya lagi ya. Kamera utama 108 megapiksel, kamera depan 32 megapiksel, support 33 watt fast charging dengan baterai 5000 mAh, multifungsional NFC, refresh rate line 120 Hz, terus meta material, gaming network teknologi dan sebagainya seperti ini dia. Dan setahu saya ini sudah menggunakan gyroscope hardware. Nanti akan saya tes sekaligus ya main game-game tipis di HP ini. Itu dia, langsung aja saya buka boxnya. Oke, langsung dihadapkan dengan smartphone-nya ya. Ini dia untuk smartphone. Waduh, space-nya termasuk lega ini. Ya, ini dia smartphone-nya, saya singkirkan. Ketika saya buka lagi penutupnya ini ya seperti ini. Ada petunjuk pengguna, ada garansi, terus diberikan soft case, terus ada kepala charger yang dimana sudah jelas ini 33 watt, yang dimana dia 10 volt 3,3 ampere ya. Terus ini dia kabel datanya sekaligus kabel charger USB-A to USB-C. Dan di sini ada SIM ejector ya. Oke, itu yang kalian dapatkan dalam paket penjualan. Nanti saya kembali lagi, terlebih dahulu ini saya susun. Seperti dia untuk smartphone-nya, masih dibungkus plastik. Lagi-lagi di sini spesifikasi yang tertulis sama seperti box depan. Ini saya buka terlebih dahulu. Oke ya. Feel-nya apa ya, body-bodinya kayak Note 30 dan jreng-jreng ini dia warna hijaunya. Wow. Sebentar ya, ini saya buka dulu. Oh. Iya, ini dia untuk warna hijaunya. Cakep sih buat saya ya. Ini kayak ada kayak diberikan finishing seperti Milky Way, bintang-bintang di malam hari ya. Finishingnya ini glossy, dan glossy-nya ini mudah meninggalkan sidik jari. Di sini ada Infinix, terus di belakang ini ada 3 buah kamera ya. 3 buah kamera yang dimana hanya berguna untuk kamera utamanya 108 megapiksel. Di sini ada flashnya, dan sebelumnya itu saya nyalakan untuk saya nyalakan unitnya pertama kali ya. Ya, sambil menunggu nyala, di bagian atas ini ada speaker, di bagian kanan ini ada tombol power dan volume, di bagian bawah ini ada speaker, terus ada port USB-C, mikrofon, terus ada port jack audio ya, bisa terlihat. Terus di bagian kirinya ini biasanya SIM tray-nya itu HP Infinix pasti dia 3 slot. Dan tadap ya, ada 3 slot ya. Itu dia untuk bagian-bagiannya. Dan hati-hati juga ya untuk finishing kayak seperti ini HP Infinix. Jika kalian menggunakan soft case ya, rajin-rajin lah membersihkan soft case-nya ya. Karena nggak tahu tiba-tiba di sini tuh sudah ada debu, dan nanti kayak apa istilahnya ya, jadi kotor sini kayak noda, tapi nodanya itu nggak bisa dihilangkan ya. Rajin-rajin lah membersihkan case-nya ya, HP-nya dari case ya. Ini dia tampak saat digunakan case ya. Oke, ini saya atur terlebih dahulu, nanti saya kembali lagi.
Seperti ini dia untuk tampilan awal dari Infinix Hot 40 Pro. Ya, terlihat keren ya. Di sini dibuat ikon-ikon ini seperti apa ya? Ala-ala HP gaming seperti itu ya. Ada beberapa aplikasi yang sudah terinstall dan ini biasanya sih bisa di-uninstall seperti Shopee, terus Facebook, TikTok, dan untuk IDEA 64 hingga multitouch ini saya install sendiri. Nanti akan kita cek terlebih dahulu ke pengaturannya, yang dimana ini dia My Phone, dia masih menggunakan XOS V13.0 Android 13, RAM yang sudah ditambahkan itu 5 GB. Kalian mau ganti terserah, mau 8 ataupun 3 sesuaikan dengan kebutuhanmu. Lalu apalagi bisa saya lihat, refresh rate-nya ke kamera. Sorry, ini saya tutup dulu ya. Mana ada pengaturan, terus ke display, dan refresh rate-nya mana, auto refresh rate, langsung aja saya aktifkan ke 120 Hz ya. Terus saya akan buka ke IDEA 64, dan dimana IDEA 64 ini ke sistem, dia RAM 8 GB yang tersisa 3,6 GB, storage 256 GB yang tersisa 217, Bluetooth versionnya sudah 5.2. Ketika saya swap di sini dia MediaTek Helio G99 ya, fabrikasinya 6 nanometer, Full HD layarnya. Terus saya swipe lagi, baterainya 5000 mAh, Android 13, dan ini dia kameranya 12 megapiksel secara default, tapi bisa menghasilkan kualitas foto setara 108 megapiksel berkat proses pixel binding. Begitu juga untuk kamera depannya 8 megapiksel, berarti ini ada proses pixel binding juga sehingga bisa menghasilkan kualitas foto 32 megapiksel. Oke, itu dia ke device info. Dia sudah menggunakan pastinya UFS. Di sini dia memorinya ya kurang lebih sama, tersisa 3,4 GB. Langsung saya ke multitouch. Apakah dia support 10 jari? Start test. Oke, hanya 5 multitouch saja ya. 5 jari multitouch supportnya ke DRM info. Saya coba buka ulang DRM info. Ya, dia sudah menggunakan security Widefine L1. Jadi minimal bisa menikmati konten streaming film melalui Netflix, HBO Go ataupun sebagainya dalam kualitas HD ataupun Full HD ya. Nggak tahu ini support Full HD atau enggak, saya nggak terlalu tahu di mana melihatnya ya. Oke, itu dia, dan langsung aja saya ke kameranya. Oke, terlalu banyak ya. Ini dia pengaturan kameranya, ada film, videonya ini bisa 2K paling tinggi 30 fps, 10 fps-nya ini ada pilihan ke Full HD-nya ada pilihan ke 60 fps. Untuk kamera depannya bagaimana? Ya, ada juga ya untuk kamera depannya Full HD 60 fps, tapi ketika Ultra Steady diaktifkan dia hanya bisa aktif di 80 30 fps ya. Ini kalau saya buat 60, Ultra Steady-nya otomatis mati. Terus saya swipe foto, beauty, portrait, super night bisa digunakan pada kamera depan juga. Ketika saya swipe ini dia seabrek banyak lagi fiturnya, Sky Shop. Terus apalagi ini Pro, ini seharusnya sih lengkap pengaturannya, ISO mulai dari 100 hingga 6400, shutter speed mulai dari 1/1500 hingga 30 second ya. Banyak juga. Terus saya swipe lagi, ada yang namanya super makro. Ternyata dia diberikan lensa satunya itu ada makro ya. Dokumen slow motionnya ini ya mentoknya di 240 fps, lumayan lah ya. Yang penting bisa ada pengaturannya. Terus saya swipe lagi, yang dimana untuk time lapse-nya hanya bisa mengatur kecepatan perekaman saja, tidak bisa mengatur durasi lama perekaman dan shutter speed ataupun ISO-nya. Saya swipe lagi, ada apa lagi? Dual video juga ada. Terlalu rame ini fitur kameranya, dan ini hal yang bagus loh. Cocok banget buat kalian yang suka otak-atik kamera smartphone untuk menghasilkan sebuah foto ataupun video. Oke, good banget ini pengaturan kameranya untuk hasil fotonya seperti ini. Oke, dari kamera akan saya tunjukkan dulu untuk mengenai kualitas speakernya. Sebelumnya ini dia sudah support NFC ya. Ini ada NFC-nya. Terus untuk kualitas speakernya saya akan pasangkan satu buah lagu.
Oke, kalau buat saya untuk mengenai kualitas speakernya ini termasuk kategori nyaringnya, khususnya di bagian vokalnya. Powernya termasuk cukup kencang, bukan yang kencang banget, dan bassnya ini ya tipis-tipis saja, masih enak terdengar, tidak cempreng, dan ini masih kategori nyaman kualitas speakernya untuk HP di harga 2 jutaan ya. Terus untuk sedikit kesimpulan yang bisa saya ambil, walaupun saya baru unboxing HP ini, MediaTek Helio G99 ya itu sudah nggak perlu diragukan lagi untuk performanya bila diajak buat bermain game. Terus yang menjadi dilema saya sih ya, saya pikir gila di harga 2,1 jutaan ya, memang sih dari kalau dibandingkan dengan harga launching ini lebih murah daripada Infinix Note 30. Mengingat harga Infinix Note 30 itu sudah turun drastis di sama juga ya 2,1 jutaan, bahkan bisa 2099. Bahkan pernah saya lihat di Plaza Mall-nya Infinix itu di bawah 2 juta. Maksud saya, ya kalau kamu bisa mendapat di bawah 2 juta, kalau saya sih akan pilih Infinix Note 30 yang dimana tuh desain back covernya kaca, jadi terasa lebih premium. Pengisian cepatnya sudah 45 watt. Terus layarnya seingat saya itu AMOLED. Kalau saya salah mohon dikoreksi. Terus speakernya sudah dituning oleh JBL. Ya banyak kelebihan dari Infinix Note 30 dibandingkan Hot 40. Ya Hot 40 Pro ya wajar juga sih, karena Note dan Hot itu sudah beda kelas, kastanya lebih tinggi Note. Bukan berarti Infinix Hot 40 Pro ini jelek ya, ini termasuk kategori bagus dengan spesifikasi yang di bawah, terus harga jualnya di 2,1an, 2,1 jutaan, ini masuk kategori oke sih ya juga. Tidak salah juga kalau kamu akhirnya juga memilih membeli Infinix Hot 40 Pro. Ya, itu aja yang bisa saya bagikan. Kamu punya pertanyaan mengenai HP ini, tulis saja pada kolom komentar. Dan setelah ini saya akan coba bermain beberapa game di HP ini. Ya, jangan lupa subscribe ya sebagai bentuk dukungan kamu terhadap channel ini. Dan jika kamu suka video ini, jangan lupa menekan tombol like. Mau tanya-tanya, tulis saja pada kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata, saya pamit. Bye. Untuk game pertama ini saya coba Mobile Legends. Saya mainkan di frame rate Super, terus ininya grafisnya ultra ya, dan mode HD-nya sudah pasti aktif, dan langsung aja saya mainkan. Oke, ini sudah masuk menit ke 10 ya. Selama bermain tidak ada kendala sama sekali saya temukan. Rata-ratanya ini keseringan FPS-nya di atas angka 80 ya. Ya, ini 77, 76, tidak sampai setengahnya lah. Oke, selesai. Kayak tadi 12 menitan ya main. Dan untuk suhunya ini di angka, wah termasuk lumayan tinggi ya. 43, hampir tadi 44, 43,7, 43,8 ya. Naik. Oke, ya 43,8. Dan di sini itu dia menyentuh angka di 42,5 ya. Di sini 39, dekat kameranya ini 42 ya, sekitar segitu ya untuk suhunya. Lalu akan saya lihatkan berapa rata-rata FPS yang didapat. Oke, sebentar. Oke, saya akan perlihatkan untuk FPS yang didapat main Mobile Legends. Ya, di angka 61,754 ya. Waduh, no chart data. Oke, ada ya. Di sini dia, ini seharusnya sudah, oh kok 50 menit. Oh sorry, tadi momen di sini itu dia lagi download resource ya. Jadi mulainya itu di sini. Oke, dari 46 ke 63, berarti sekitar 17 menit ya membuka Mobile Legends. Dan ini dia tadi untuk hasil grafiknya. Ya hanya sesekali ada turun ya di sini menyentuh 40. Kalau ini nggak tahu tadi tiba-tiba langsung dan cuma sekali doang dalam game. Jadi ini masih kategori termasuk nyaman main game Mobile Legends. Mungkin kalau tadi nggak dihitung sama ini download resource-nya ya, bisa jadi untuk rata-rata FPS-nya bisa lebih tinggi dari ini kalau melihat dari grafik yang didapat ya, karena sering di atas angka 80. Oke, itu dia untuk game Mobile Legends.
Untuk game selanjutnya ini saya coba main Free Fire ya, sesuai yang namanya apa ya, kerjasama Infinix dan Free Fire. Oke, ini ya untuk pengaturannya saya buat seperti ini ya. Grafik ultra, high res high, terus shadownya on, dan langsung aja saya mulai. Triple kill. Kruy. Ya, itulah dia ya, main Free Fire. Main Free Fire dia di angka 43,4 ya. Di belakang itu di sama 43-an ya. Itu dia Free Fire. Dan untuk yang namanya FPS-nya, kita lihat dia dapat berapa. Untuk FPS-nya main Free Fire itu ada di angka 62,350. Bisa dilihat untuk grafiknya ini ya, ada beberapa kali terjadi frame drop, tapi nggak terlalu signifikan banget jatuhnya. Jadi masih memberikan kenyamanan selama saya tadi bermain ya. Itu dia untuk game Free Fire. Saya lanjut lagi game yang ketiga. Untuk game ketiga ini saya mainkan Blood Strike ya, di mana pengaturannya saya buat di ini semua ultra ya, high, terus graphic quality high juga, dan nanti akan saya tes juga untuk gyroscope-nya. Oke, langsung aja saya mainkan. Ini dia untuk respon gyronya. Oke, ini termasuk sensitif dan akurat sih kalau menurut saya ya. Saya dekatkan. Ya. Ya, ini termasuk akurat ya untuk gyroscope-nya. Kalau menurut kalian bagaimana? Boleh tulis pada kolom komentar. Using a bandit. Head to the target. Aduh, bisa-bisanya gue salah tekan. Enemy spotted. Take fire. Jago-jago mereka, jago-jago, gila. Oke, selesai ya mainnya. Saya nggak tahu berapa lama nih mainnya. Nanti kita lihat ya. 40 derajat, nggak terlalu panas ternyata ya. Masih adem, lebih adem ini daripada tadi Free Fire. Untuk FPS yang dihasilkan main Blood Strike itu di 50.49 ya. Kalau bisa dilihat ini termasuk kategori stabil ya. Hanya frame dropnya ini sangat-sangat jarang terjadi, dan itu sejenak aja, bukan sejenak, sebentar turun langsung naik lagi gitu ya. Dan ini masih kategori, ini mungkin yang pas jatuh ini mungkin pas tadi saya mati respawn ulang gitu ya. Tapi kalau dalam in game-nya ini termasuk kategori stabil lah ya. Dan ini 13 menit main tadi Blood Strike. Oke. Itu dia, jadi ini memang G99 masih mumpuni lah buat diajak bermain game. Itu aja yang bisa saya bagikan. Kamu punya pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Pasti akan saya jawab selama HP ini masih ada di saya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye.